Halo semuanya, nama saya Teda Eko Gustin dari Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2021. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Budaya Kostum Play di Indonesia. Apa itu cosplay? Mungkin beberapa dari kalian berpikir, apa itu kostum play? Atau yang sering disingkat menjadi cosplay. Cosplay atau dalam bahasa Jepang, cosplay adalah istilah dalam bahasa Inggris buatan Jepang yang berasal dari gabungan kata kostum yang berarti kostum dan play, bermain. Jadi, dapat diartikan sebagai permainan kostum. Para pelaku kegiatan cosplay ini disebut juga sebagai costume player atau yang sering disingkat menjadi cosplayer. Cosplayer sendiri merupakan kegiatan hobi yang mengenakan kostum, aksesoris, riasan seperti tokoh-tokoh anime, manga, game, musisi, atau idola. Tidak hanya tokoh dari seri Jepang saja, ada juga dari negara lain, seperti Marvel dari Amerika atau seri komik majalah Rion dari Indonesia. Berikut merupakan beberapa cosplayer yang terkenal. Yang pertama ada Reika, seorang cosplayer Jepang yang sering melakukan crossplay atau cosplay dengan karakter yang berlawanan jenis dengan sang cosplayer. Yang selanjutnya ada Clarissa Punipun. Dia adalah seorang cosplayer asal Indonesia yang sudah cukup terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Sejarah cosplay dapat dikatakan dimulai dari kostum atau pesta topeng di hari-hari perayaan besar seperti Paskah dan Halloween pada budaya orang-orang barat. Kemudian diperkenalkan Jepang pada sekitar tahun 1964 yang saat itu bertepatan dengan Olimpiade musim panas. Baru selanjutnya masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1998 saat mulai banyak anime ditayangkan di pertelevisian tanah air. Tetapi baru mulai benar-benar berkembang pada sekitar tahun 2000-an. Kegiatan bercosplay tidak hanya menggunakan kostum, lalu mengikuti acara, tapi bagaimana seorang cosplayer terlibat dalam berbagai aspek seperti dalam pembuatan kostum, melakukan riasan, peniruan ekspresi, bahasa tubuh, perilaku, dan bagaimana cosplayer mengerti asal-usul tokoh yang dimainkan. Banyak dari cosplayer terkenal yang membuat kostumnya sendiri. Tetapi, biasanya untuk cosplayer baru, mereka masih memilih untuk menggunakan jasa jahit profesional dalam pembuatan kostum. Ini merupakan contoh beberapa acara yang mengadakan acara cosplay. Yang pertama ada AFA atau Anime Festival Asia yang sampai 2019 diadakan setiap tahun di Indonesia. Selanjutnya ada Japan Zuki Show. Acara ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Himpunan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Masuknya budaya ini ke Indonesia tidak selalu disambut dengan baik karena dianggap dapat berpotensi merusak budaya Indonesia. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa kurang lebih 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh Jepang. Mereka juga khawatir budaya ini akan merubah jati diri warga Indonesia. Ada juga yang mengalami culture shock atau gegar budaya dan menganggap bahwa budaya ini aneh dan asing. Padahal, pada kenyataannya, sebagian besar cosplayer Indonesia hanya melakukannya sebagai hobi dan tidak dijadikan sebagai pekerjaan utama. Para cosplayer ini juga beranggapan bahwa identitas tokoh hadir hanya saat menggunakan kostum dan bukan saat kehidupan sehari-hari. Kegiatan cosplay juga membantu beberapa cosplayer untuk mengekspresikan diri mereka melalui karakter yang dimainkan. Salah satu cosplayer Indonesia paling terkenal adalah Pinky Lusun. Dia mulai memperkenalkan cosplay pada tahun 1998 dan juga merupakan cosplayer generasi pertama Indonesia. Dia bisa dianggap sebagai ratu cosplay Indonesia dengan banyaknya kontribusi yang Pinky berikan pada budaya cosplay di Indonesia. Walaupun terkenal, Pinky Lusun berpendapat bahwa menjadi cosplayer
dia lakukan hanya sebagai hobi saja dan tidak menjadi pekerjaan. Jikapun dijadikan pekerjaan, hanya akan menjadi pekerjaan sampingan dan bukan pekerjaan utama. Kesimpulannya adalah, karena terjadinya gegar budaya, banyak yang beranggapan bahwa budaya cosplay ini adalah budaya yang buruk. Padahal, jika diambil sisi positif dari kegiatan ini dan tidak dilakukan secara berlebihan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari budaya cosplay ini. Komunitas cosplay di Indonesia pun masih didominasi dengan cosplayer yang menjadikannya sebagai hobi, tidak seperti beberapa cosplayer luar negeri yang menjadikannya pekerjaan utama. Karena hanya sebagai hobi, para cosplayer Indonesia tidak dapat dihakimi dan dicap bahwa mereka lebih mencintai budaya Jepang. Selain itu, melalui komunitas cosplay sendiri terbukti membantu para cosplayer menemukan identitas dirinya masing-masing. Maka dari itu, kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus dapat mengambil nilai-nilai positif dari budaya Jepang tanpa harus meninggalkan kebiasaan baik yang sudah dalam diri kita. Dengan begitu, kita tidak akan kehilangan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Kita juga harus terus sadar diri dan tidak sepenuhnya mengikuti budaya lain, tidak hanya budaya Jepang, tetapi juga budaya mana saja yang berasal dari luar Indonesia. Dengan begitu, kita dapat terus mempertahankan dan tidak kehilangan budaya kita sendiri. Sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.